warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Di sini kami akan memaparkan materi yang berjudul analisis permintaan, estimasi permintaan, dan keseimbangan pasar. Nah, di sini beranggotakan yang pertama ada Selmawati, Fani Selviani, Mas Willy Prayoga, Redondo, Dindo Novitasari, Muhammad Rizky Rifai, dan Ratsma Yunita. Nah, selanjutnya submateri yang akan kami bahas yaitu analisis permintaan. Di sini ada 3. Yang pertama itu ada pengertian analisis permintaan, terus yang kedua ada tujuan analisis permintaan, dan yang ketiga adalah cara melakukan analisis permintaan. Dan selanjutnya ada estimasi permintaan. Yang pertama itu ada pengertian estimasi permintaan, terus yang kedua ada metode estimasi permintaan. Terus yang ketiga ada keseimbangan pasar. Nah, di sini ada 3, yaitu pengertian keseimbangan pasar, kedua ada proses terbentuknya harga pasar, terus yang ketiga ada faktor yang mempengaruhi keseimbangan pasar. Oke, langsung saja ke pemaparan materinya. Yang pertama itu pengertian analisis permintaan. Analisis permintaan adalah penelitian dilakukan oleh perusahaan yang bertujuan untuk memahami permintaan pelanggan terhadap suatu produk tertentu. Bisnis umumnya menggunakannya untuk menentukan apakah mereka berhasil memasuki pasar dan memperoleh keuntungan yang diharapkan. Jadi selama proses ini, manajemen memutuskan alokasi biayanya, terus produksi, periklanan, penetapan harga, dan lain-lain. Selanjutnya akan dibahas oleh Selmawati. Tujuan analisis permintaan ada 4. Yang pertama, mengevaluasi respon pelanggan terhadap suatu produk. Yang kedua, merumuskan kebijakan harga. Yang ketiga, peramalan penjualan. Dan yang keempat, menetapkan kebijakan produksi. Bagaimana cara melakukan analisis permintaan? Di sini terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, identifikasi pasar. Yang kedua, menilai siklus bisnis. Yang ketiga, ciptakan produk yang memenuhi niche tertentu. Yang keempat, tentukan keunggulan Anda. Dan yang terakhir, tentukan pesaing Anda. Selanjutnya, pengertian estimasi permintaan. Estimasi permintaan adalah proses prediksi berapa banyak produk atau layanan yang akan diminta oleh pasar atau pelanggan dalam periode waktu tertentu. Estimasi permintaan penting untuk perencanaan bisnis, pengendalian stok, pengambilan keputusan investasi, dan manajemen operasi. Di sini saya akan melanjutkan metode estimasi permintaan. Analisis historis melibatkan pengamatan pola permintaan masa lalu untuk mendapatkan wawasan tentang bagaimana permintaan berfluktuasi seiring waktu. Survei konsumen mengumpulkan pendapat dan preferensi konsumen melalui survei untuk memahami bagaimana mereka merespon produk atau layanan tertentu. Metode regresi menggunakan alat analisis regresi untuk memahami hubungan antar faktor-faktor tertentu seperti harga, promosi, dan pendapatan dengan permintaan produk. Metode eksperimen melakukan eksperimen untuk mengukur bagaimana perubahan dalam faktor-faktor tertentu, misalnya harga, memengaruhi permintaan. Selanjutnya ada penjelasan tentang pengertian keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar didefinisikan sebagai suatu kondisi di mana jumlah penawaran sama besar dengan jumlah permintaan, atau jumlah barang yang diminta sesuai dengan harga yang telah ditawarkan. Proses terbentuknya pasar. Terbentuknya harga keseimbangan pasar dikarenakan adanya proses tawar-menawar. Jika harga yang ditawarkan oleh penjual kepada pembeli tergolong mahal, maka barang atau jasa tersebut tidak akan terbeli atau terjual. Karena itu, penjual atau produsen akan menurunkan harganya
supaya pembeli bisa membeli barang serta memakai jasanya. Sebaliknya, jika harga yang ditawarkan pembeli terlalu rendah, penjual tidak akan menjual barang atau jasanya, maka pembeli akan menaikkan harganya. Keseimbangan pasar memiliki peran penting untuk mengendalikan harga, sehingga tidak akan terjadi harga yang terlalu tinggi atau terlalu rendah. Antara penjual maupun pembeli sama-sama diuntungkan oleh keadaan. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang faktor apa saja yang mempengaruhi keseimbangan pasar. Yang pertama, tersedianya barang sesuai dengan yang diminta. Yang kedua, persediaan barang sesuai dengan penawaran pembeli. Yang ketiga, keseimbangan permintaan dan tingkat kesediaan. Yang keempat, adanya kesamaan jumlah penawaran produsen dan permintaan konsumen. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.